Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Kontemporer yang berjudul Pengukuran Efisiensi dalam Literatur Keuangan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, mulai dari saya sendiri, Cynthia Putri Pratami, ada Khairunisa Borutorus, Nindi Nuraini, dan Muhammad Andri. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Nindi. Kepada Nindi saya persilahkan. Yang pertama, efisiensi biaya. Efisiensi biaya atau CE digunakan untuk mengevaluasi kemampuan untuk berproduksi output saat ini dengan biaya minimal. Mengikuti konsep Farrell pada tahun 1957 tentang CE, estimasinya membutuhkan data kuantitas input dan output serta pengetahuan pasti tentang harga input di setiap unit pengambilan keputusan atau DMU. Dalam diskusi penilaian efisiensi baru-baru ini, Cooper et al. Pada tahun 1996 mencatat bahwa CE seperti yang biasanya didefinisikan dapat memiliki nilai terbatas dalam aplikasi aktual karena persyaratan data dan tidak dapat dibenarkan. Skenario pertama yang dianalisis ini mempertimbangkan bahwa harga adalah tetap dan diketahui di setiap DMU. Harga tetap sesuai dengan analisis jangka pendek, di mana penyesuaian harga tidak dimungkinkan. Skenario lain mempertimbangkan bahwa harga pasti di tingkat DMU tidak diketahui, dan hanya batasan harga maksimal dan minimal yang dapat diestimasi. Untuk memperhitungkan situasi ketidakpastian harga ini, metode pengukuran CE yang ditingkatkan diusulkan dalam makalah ini, yang mengarah pada estimasi batas atas dan bawah untuk ukuran CE. Dalam kasus di mana informasi harga input yang tepat tersedia untuk setiap DMU, penilaian efisiensi dapat mengikuti pendekatan yang dijelaskan oleh Farrell tahun 1957 dan dioperasionalkan oleh Farre et al. Tahun 1985. Skenario lain mempertimbangkan bahwa harga pasti di tingkat DMU tidak diketahui, dan hanya batasan harga maksimal dan minimal yang dapat diestimasi. Untuk memperhitungkan situasi ketidakpastian harga ini, metode pengukuran CE yang ditingkatkan diusulkan dalam makalah ini yang mengarah pada estimasi batas atau dan atas dan bawah untuk ukuran CE. Kontribusi utama adalah pengembangan formulasi baru untuk penilaian efisiensi ekonomi berdasarkan teknik DEA. Ini memperluas kerangka teori klasik Farrell yang membutuhkan informasi harga input yang lengkap dan akurat, dan menangani skenario informasi harga yang tidak lengkap. Penelitian tentang estimasi efisiensi biaya dengan informasi harga yang tidak lengkap ini dirintis oleh Thompson et al. Tahun 1996 dan Schaffnit et al. Tahun 1997. Baik Nindi, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model pengukuran efisiensi. Model pengukuran efisiensi itu dasar-dasar pengukuran efisiensi berasal dari karya Debreu pada tahun 1951 dan Koopmans pada tahun 1957. Debreu memberikan ukuran efisiensi pertama yang disebut koefisien pemanfaatan sumber daya, dan Koopmans adalah orang pertama yang mendefinisikan konsep efisiensi teknis. Yang pertama yaitu efisiensi DEA dasar. Fungsi tujuan model DEA mencari nilai maksimal U yang ekuivalen untuk mencari nilai minimal 1 sama dengan U. Dengan demikian, model
pemrograman linear mencari nilai minimal yang garisnya ditentukan oleh batasan persamaan yang menyentuh PPS. Yang kedua yaitu efisiensi biaya Farrell. Pengukuran Farrell CE yang dibahas mengasumsikan bahwa harga adalah tetap dan diketahui di setiap DMU, meskipun dapat bervariasi dari DMU ke DMU. Hal ini memerlukan pengetahuan tentang harga pasti di setiap DMU, yang mungkin sulit diperoleh dalam penerapan sebenarnya. Karakteristik lain dari Farrell CE adalah bahwa hanya nilai relatif dari harga masukan yang relevan untuk penilaian. Kenaikan atau penurunan proporsional yang setara dalam besarnya harga input tidak berpengaruh pada ukuran CE. Misalnya dalam ilustrasi grafis ukuran CE untuk DMUE. Jika harga input naik atau turun secara proporsional, garis biaya ISO PAP0 tidak berubah. Demikian juga dengan pengukuran CE. Karena keterbatasan ini, beberapa ekstensi untuk ukuran Farrell CE telah muncul dalam literatur sejak pengembangan aslinya. Baik, terima kasih Nisa. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Andri. Kepada Andri dipersilahkan. Ini pengukuran efisiensi biaya yang tidak pasti ada 3. Pertama, harga masukan yang tidak pasti. Yang kedua, model efisiensi biaya optimis. Ketiga, model efisiensi biaya pesimatis. Ilustrasi empiris. Langkah-langkah efisiensi biaya penilaian aktivitas cabang bank, yakni salah satu masalah penting untuk membangun model penilaian efisiensi perbankan merupakan identifikasi input dan output yang sesuai. Masalah ini tidak langsung dan kontroversi yang berkepanjangan dan belum terselesaikan tetap dalam literatur. Baik, terima kasih Andri. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan. 2 pendekatan yang paling sering digunakan adalah pendekatan produksi dan intermediasi. Meskipun pendekatan lain seperti pendekatan aset, biaya pengguna, dan nilai tambah juga sudah mapan dalam literatur perbankan, pendekatan produksi menekankan pada kegiatan operasional dan dengan demikian, bank terutama dipandang sebagai penyedia layanan kepada pelanggan. Di bawah pendekatan intermediasi, lembaga keuangan dipandang terutama sebagai perantara dana antar penabung dan investor. Meskipun pendekatan ini dapat menawarkan pedoman yang berharga mengenai definisi model perbankan yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu, studi empiris sering menekankan isu-isu tertentu yang menjadi perhatian organisasi, sehingga pilihan masukan dan keluaran studi perbankan sangat dipengaruhi oleh para analis. Melihat aktivitas perbankan, permasalahan yang dianalis, dan ketersediaan data. Tujuan dari model DEA yang didefinisikan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi cara-cara potensial untuk mengurangi biaya operasional cabang melalui penyesuaian staf. Penghematan biaya ini harus dicapai tanpa mempengaruhi layanan yang diberikan kepada pelanggan cabang, karena ruang lingkup penelitian ini terkait dengan kegiatan komersil cabang. Model perbankan didasarkan pada pendekatan produksi. Model DEA mencangkup 4 masukan dan 1 keluaran yang mencerminkan beban kerja staf cabang untuk penyedia layanan kepada pemegang rekening. Keluarannya sesuai dengan total transaksi layanan umum yang diproses selama tahun yang dianalisis. Ini terdiri dari 20 jenis transaksi, semuanya dengan tingkat kerumitan yang sama. Transaksi yang dilakukan oleh rutinitas otomatis tanpa melibatkan intervensi dari staf cabang dikeluarkan dari set output. Sehubungan dengan set input, staf adalah sumber daya utama cabang karena biaya personalia mewakili sekitar 75% dari total biaya operasional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya bisa dikirim melalui grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.